Nah, gede nih dah nih. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Why don't you bring your girlfriend? The way she eyes me down excites me. Perkenalkan, nama saya Yusi Zulfani Srina, NIM 82023031010, Program Studi S1 Manajemen Universitas Paletehan. Di sini saya akan membuat video tentang neraca lajur. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas Ibu Yuleka SE MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Berikut adalah pengertian tentang neraca lajur. Neraca lajur atau yang biasa kita sebut kertas kerja adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat atau boleh tidak. Berikut ada cara menyusun neraca lajur. Yang pertama ada pindahkan data neraca saldo, kedua pindahkan data jurnal penyesuaian, ketiga jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD atau neraca saldo setelah disesuaikan. Keempat, pindahkan neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu dengan akun real ke kolom neraca, akun nominal ke kolom laba rugi. Yang terakhir atau yang kelima adalah jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Di sini saya mempunyai colom neraca lajur yang akan saya jelaskan. Jadi di sini ada contoh neraca lajur dari PT Liman Nusantara per 31 Mei 2016. Di sini ada kas sebesar 110.550.000, kedua ada piutang 11.560.000, ketiga ada sewa di bagian muka sebesar 131.500.000, ada truk sebesar 450 juta, kelima ada utang usaha 250 juta, keenam ada modal ibu maya 507.610.000, ketujuh pendapatan jasa angkutan sebesar 101 juta, delapan ada beban gaji sebesar 5 juta, 9 ada perlengkapan kantor sebesar 150 juta. Lalu di sini ada akun PT Liman Nusantara membuat 4 penyesuaian pada akhir Mei 2016. Yang pertama, ada beban perlengkapan pada akhir Mei 2016 sebesar 1.200.000. Kedua, ada sewa di bagian muka yang bulan harus diakui sebesar 500.000. Ketiga, pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 25 juta rupiah. Keempat, yang terakhir beban penyusunan truk sebesar 10 juta rupiah. Oke, di sini sudah ada kolom neraca lajur dari contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu di sini ada kas. Kasnya itu tadi sebesar 110.500.000. Jadi kita masukin ke debit di neraca saldonya. Kedua, ada piutang sebesar 11.560.000. Piutang itu masuknya ke debit, jadi kita masukin di debit. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar 131.500.000, itu masuknya ke debit, jadi kita tulis di debit. Kemudian ada truk sebesar 450 juta, itu masuknya ke debit. Lalu ada perlengkapan kantor sebesar 150
50 juta, masuknya itu ke debit. Lanjut, ada utang usaha sebesar 250 juta. Utang itu masuknya ke kredit, jadi kita tulis di kredit. Kemudian ada modal Ibu Maya sebesar 500.610.000, itu masuknya ke kredit. Kemudian ada pendapatan jasa angkutan sebesar 101 juta, itu kita masukin ke kredit. Lalu yang terakhir itu ada beban gaji sebesar 5 juta, kita masukin ke debit. Saldonya kita jumlah hasil dari debit sama kredit atau balance kan kita lihat. Ini semua itu adalah 278. Kedua hasilnya adalah 858.610.000 di debit dan kreditnya juga sama sebesar 858.610.000. Kemudian kita akan masuk ke neraca penyesuaian, yaitu bagian yang sebelah sini yang beban-beban akan kita masukkan ke neraca penyesuaian. Beban perlengkapan kantor itu masuk ke debit sebesar 1.200.000. Kemudian beban sewa sebesar 500. Ya, sebesar 500.000. Itu masuk ke debit. Kemudian beban penyusutan truk sebesar 10 juta itu masuk ke debit juga. Lalu akumulasi penyusutan truknya itu masuk ke kredit sebesar 10 juta. Kemudian piutang usaha sebesar 25 juta masuk ke debit. Kita tulis di kredit sewa di bukanya supaya nanti hasil akhir dari kedua kolom debit dan kredit ini balance. Gak cuma membeli sewa doang, ada juga perlengkapan kantor sebesar 1.200.000. Itu sama kita taruhnya di kredit. Terus ada pendapatan jasa angkutan. Nah, ini soal bagaimana ada pendapatan jasa yang belum diterima, jadi kita masukin ke pendapatan jasa angkutan sebesar 25 juta di kredit. Oke, dari sini sudah, tinggal kita bukain aja. Hasil akhir dari kedua kolom ini adalah sebesar 36.700.000 dan 36.700.000 juga di kredit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo setelah disesuaikan. Cara memasukkan neraca saldo setelah disesuaikan adalah kita tinggal melihat neraca saldo dan juga neraca penyesuaiannya. Kalau di neraca saldo hanya ada 110.500.000 juga, tetapi neraca penyesuaiannya tidak ada, tinggal kita tulis saja seperti biasa, yaitu
neraca saldonya hanya ada 190.000 dan di neraca penyesuaian tidak ada, itu kita tulis seperti biasa. Beda dengan sewa dibayar, jadi dia di neraca saldonya ada 131.500.000 dan di neraca penyesuaiannya ada kredit sebesar 500.000. Jadi di sini harus kita kurang. Dan masuknya itu ke debit. Sama terus di neraca saldonya ada di neraca saldo, di neraca penyesuaian tidak ada, jadi kita tulis seperti biasa. Lalu promotor sebesar 150 juta dari neraca saldo dan penyesuaian di kredit ada 1.200.000, jadi kita kurang. Utang usaha sebesar 25 juta di kredit, 250 juta di kredit di neraca saldo, di neraca penyesuaian tidak ada, jadi kita tulis seperti biasa saja. Dan masuknya di kredit. Begitupun dengan model hitungannya, kita tulis seperti biasa. 1.610.000. Lalu mendapatkan jasa angkutan sebesar 101 juta di kredit, dan penyesuaian di kredit juga 20 juta. Jadi karena sesama kredit kita tambah, jadi hasilnya adalah sebesar 126 juta rupiah. Jadi sebesar 5 juta, terus seperti biasa masuk ke debit. Lalu untuk beban perlengkapan kantor seperti biasa saja, kita sampai ke 200 di debit. Lalu beban sewa sebesar 500.000 ditaruh di debit juga. Kemudian beban penyusutan truk sebesar 10 juta masuk ke debit. Kemudian akumulasi penyusutan truk sebesar 10 juta di kredit, jadi kita masukin lagi ke kredit. Lalu piutang usahanya sebesar 25 juta di debit, jadi kita masukin lagi ke debit. Totalnya adalah jadi total hasil ketemuannya adalah debit sebesar 193.610.000. Maaf, 893.610.000 di debit dan kredit 893.610.000. Keduanya balance. Sekarang kita masuk ke laba rugi. Jadi akun-akun yang masuk laba rugi ini hanya pendapatan dan juga beban. Dan kita melihatnya itu dari neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi pendapatan jasa angkutan itu sebesar 126 juta di kredit. Kita taruhnya juga di kredit di laba ruginya. Lalu ada beban gaji sebesar 5 juta rupiah itu di debit mestinya. Jadi kita masukin ke laba rugi jadi debit. Lalu ada beban penyusutan beban perlengkapan kantor sebesar 1.200.000. Di sini masukin di debit, jadi kita masukin ke sini juga di debit. Lalu ada beban sewa sebesar 500.000, masukin di debit, kita masukin lagi ke debit. Lalu ada beban penyusutan truk sebesar 10 juta rupiah di debit, kita masukin ke laba rugi jadi debit. Setelah semuanya dimasukkan, tinggal kita jumlahkan saja. Dan ini hasil dari dua
kontraktor, lalu utang usaha, modal intinya, pendapatan jasa angkutan, akumulasi penunjukan truk, dan yang terakhir ada piutang usaha. Oke, jadi kas sebesar 110.500.000, lalu ada piutang sebesar 11.510.000, kemudian sewa dibayar di muka sebesar 137.500.000, kemudian truk sebesar 450 juta, pengeluaran total sebesar 148.800.000, utang usaha sebesar 250 juta di kredit, lalu ada modal lumayan sebesar 507.610.000 di kredit, kemudian pendapatan jasa angkutan sebesar 105 juta di kredit, lalu akumulasi penyusutan truk sebesar 10 juta di kredit, dan piutang usaha sebesar 20 juta di debit. Hasil akhir dari kedua ini adalah debit sebesar 877.410.000 dan kredit sebesar 893.610.000. Hasil akhirnya tidak balance, jadi sama seperti laba rugi, kita kurangin kredit dan debitnya. Jadi 893.610.000 dikurang 877.410.000, hasilnya adalah 16.200.000. Jadi ketika dijumlah debitnya 877.410.000 ditambah 16.200 adalah hasilnya 863.610.000. Jadi keduanya balance. Nah, hasil dari laporan keuangan ini karena kredit lebih besar, jadi perusahaan mengalami keuntungan sebesar 16.200.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga para penonton yang menonton video saya dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.